Profil TPQ Al-Qadiri Jember. TPQ Al-Qadiri Jember merupakan salah satu lembaga TPQ yang ada di Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Awal mulanya berdirinya TPQ Al-Qadiri pada tahun 1998 sampai 1999, di mana pada saat itu warga sekitar sangat minim dengan pembelajaran ibadah. Dengan berdirinya Ponpes Al-Qadiri pada saat itu, belum begitu terasa manfaatnya. Bahkan untuk pembelajaran agama atau pembelajaran Al-Quran untuk anak-anak di sana sangat minim dan hanya ada di beberapa musola sekitar. Di Ponpes Al-Qadiri menampung santri yang dikhususkan untuk anak-anak sekolah dasar saja. Pembelajaran Al-Quran yang ada di sana hanya untuk santri yang menetap. Namun lambat laun banyak warga sekitar yang ingin menitipkan anak-anaknya untuk belajar Al-Quran. Dengan saran dan respon yang sangat baik, pengurus Ponpes Al-Qadiri mengadakan musyawarah dengan pengurus yang lain dengan bertujuan untuk mengajar santri yang dari rumah untuk mengaji di dalam pondok. Metode pembelajaran di TPQ tersebut awalnya hanya menggunakan metode yang klasik karena belum mempunyai metode pembelajaran yang sesuai dengan standar atau kemampuan santri. Lambat laun, TPQ Al-Qadiri semakin bertambah terus-menerus. Dengan begitu, pengurus berencana untuk kerjasama dengan lembaga lain agar diakui secara kelembagaan dan juga bisa mendapatkan syahadat yang diakui lembaga pendidikan agama. Metode pembelajaran yang ada di TPQ menyesuaikan dengan visi misi yang ada di Pondok Pesantren Anak dan Tahfidzul Quran. Visi dari TPQ Al-Qadiri yaitu mencetak kader yang tanggung berilmu, beriman, dan berkarakter mulai usia dini dengan mendarah daging Al-Quran. Misi dari TPQ Al-Qadiri menjadikan Al-Quran sebagai sarana yang dekat dengan keseharian santri, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup baik untuk masa kini maupun masa depan dengan cara bin nador dan muhafadhah. Kemudian menciptakan kemandirian santri secara kejiwaan dengan cara ditempa hal-hal positif di dalam kehidupan setiap harinya. Adalah kegiatan-kegiatan pembelajaran di TPQ Al-Qadiri, diantaranya yaitu Al-Quran. Al-Quran diciptakan oleh Allah dan diturunkan kepada Rasulullah, yang mana diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Di TPQ Al-Qadiri, setiap hari melaksanakan pembelajaran Al-Quran baik bersamaan ataupun individu yang dibimbing oleh ustadz-ustadzah berkelas. Adalah pembacaan dan hafalan surah pendek. Penghafalan Al-Quran termasuk keharusan sebagai orang Islam. Di TPQ Al-Qadiri, sebelum pembelajaran dimulai, dibiasakan membaca surah pendek, dan di sela-sela waktu kita isi dengan hafalan surah pendek yakni juz 30. Tingkatan penghafalannya tergantung dengan jilid masing-masing. Tajwid. Mungkin sudah tidak asing bagi kita apa itu tajwid. Pembacaan Al-Quran tanpa disertai tajwid sama saja seperti percuma, karena jika tidak memakai tajwid, arti dalam setiap maknanya akan berubah juga. Begitulah pentingnya belajar tajwid. Kemudian yaitu khot atau menulis Arab. Di TPQ Al-Qadiri bukan hanya memahami dan mempelajari Al-Quran saja, namun juga dengan menulis Arab. Tujuannya agar santri tidak hanya bisa membaca, namun juga bisa menulis Al-Quran. Kemudian yaitu praktek wudhu. Wudhu adalah salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air. Seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat. Berwudu bisa pula menggunakan wudu yang disebut dengan tayamum. Berwudu sangatlah penting karena tidaklah sah jika kita sholat atau membaca Al-Quran tanpa berwudu terlebih dahulu. Praktek wudu ini bertujuan untuk pengetahuan mana bagian yang harus dibasuh dan mana yang tidak, yaitu warib.
Gharib menurut bahasa artinya tersembunyi atau samar. Sedangkan menurut istilah ulama qurra, gharib artinya sesuatu yang perlu penjelasan khusus dikarenakan samarnya pembahasan atau karena peliknya permasalahan, baik dari segi huruf, lafaz, arti maupun pemahaman yang terdapat dalam Al-Quran. Gharib sendiri adalah bacaan Al-Quran yang tidak sama seperti biasanya. Selanjutnya yaitu praktek sholat. Rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Dengan demikian, pembelajaran atau praktek sholat sangatlah penting karena banyak yang hafal bacaannya namun salah penerapannya. Dengan demikian, di TPQ Al-Qadiri diharuskan bisa praktek sholat dan hafal bacaannya. Kemudian yaitu pembacaan doa harian. Pembacaan doa harian bertujuan untuk menanamkan rasa cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Juga merupakan salah satu cara untuk membentuk tauhid bagi anak usia dini. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ilmu wa amalun wa ta'lim. Syukron kasir.